Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja sesi kelima. Yang pertama adalah modul pembelajaran tentang sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia. Dengan tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan awal sejarah masuk agama Buddha di Nusantara dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan peranan agama Buddha dalam kebudayaan Indonesia dengan spesifik. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi tokoh dan peninggalan agama Buddha. Untuk profil murid, pelajaran ini dapat diikuti oleh peserta yang duduk pada jenjang siswa SMP kelas 9 yang sudah mengikuti pelajaran IPS. Untuk karakteristik peserta, yang pertama, karakteristik biologis, merupakan siswa kelas 9 dengan rentang usia 15-16 tahun, dapat diikuti oleh peserta didik perempuan maupun laki-laki normal tanpa keterbatasan mental. Secara kognitif, mampu mengolah informasi dengan baik, mampu berpikir logis dan kreatif, serta memiliki kemampuan komunikasi dan pemahaman bahasa yang efektif. Untuk karakteristik sosio-emosional, siswa memiliki kemampuan berinteraksi dan berdiskusi dengan teman sebaya, memiliki kesadaran emosional, memahami nilai moral, sosial, etika, empati, dan toleransi. Untuk asesmen pembelajaran, yang pertama adalah penjelasan singkat mengenai awal masuk agama Buddha ke Indonesia menggunakan media visual seperti video dan untuk memperjelas materi. Untuk evaluasinya nanti ada kuis singkat untuk menilai pemahaman peserta didik. Yang kedua adalah diskusi interaktif antara pengajar dan peserta didik mengenai pengaruh agama Buddha dalam kebudayaan Indonesia. Untuk bentuk evaluasinya nanti adalah penugasan terstruktur, membuat paper singkat pengaruh agama Buddha dalam kebudayaan Indonesia. Yang ketiga adalah penayangan video mengenai tokoh dan peninggalan agama Buddha di Indonesia dengan bentuk evaluasi adalah kuis singkat. Yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi pembelajaran, yang nantinya adalah pengisian survei kekurangan pembelajaran melalui link yang sudah disiapkan. Untuk materi ajar ada 5. Yang pertama adalah pendahuluan mengenai awal mula masuknya agama Buddha. Dilakukan melalui platform Zoom. Di sini siswa diminta untuk menonton video pembelajaran mengenai masuk dan berkembangnya agama Buddha di Indonesia. Lalu siswa diminta untuk berdiskusi bersama poin-poin penting dari video tersebut. Total waktu yang diperlukan adalah 40 menit. Yang kedua adalah pengaruh perkembangan agama Buddha di Indonesia. Di sini siswa diminta untuk mendiskusikan pengaruh nyata dari perkembangan agama Buddha di Indonesia. Dapat berupa peninggalan bangunan, upacara adat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Untuk waktu yang dialokasikan adalah 20 menit. Tapi ketika mengenai tokoh dan peninggalan agama Buddha, di sini siswa menyaksikan video tokoh dan peninggalan agama Buddha, lalu dilakukan diskusi menggunakan Zoom dalam waktu 20 menit. Tapi kemudian adalah tugas latihan, murid mengerjakan kuis singkat setelah pembelajaran. Dilakukan secara bersama-sama melalui Google Form dalam waktu 10 menit. Untuk tugas refleksi, murid membuat esai mengenai perkembangan agama Buddha setelah diskusi dilakukan. Dilakukan dalam waktu fleksibel selama 1 minggu sebelum kelas selanjutnya dimulai. Untuk topik ke-6 adalah evaluasi pembelajaran, yaitu murid mengisi survei kepuasan pembelajaran dilakukan bersama sebelum kelas selesai selama 5 menit. Untuk alat atau bahan belajar menggunakan Zoom, Mentimeter, Google Form, Jamboard, dan Padlet. Untuk tontonan belajar ada Google, ada Jamboard, ada Mentimeter, ada Google Form. Untuk referensi belajar adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.